Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang nasib pestisida sesudah diaplikasikan. Setelah disemprotkan ke daun tanaman, pestisida akan mengalami beberapa proses alami. Untuk kategori pestisida non-sistemik, pestisida ini tidak diserap oleh daun, tetapi akan tinggal di permukaan daun. Sebagian dari pestisida ini akan menampilkan fungsinya untuk membunuh hama atau penyakit di permukaan daun. Sementara sebagian lainnya, pestisida ini akan menguap atau tercuci oleh air hujan. Dan selanjutnya terdegradasi secara kimiawi maupun terdegradasi secara mikrobiologi menjadi unsur-unsur dasarnya. Tapi untuk pestisida sistemik dan semi sistemik, keduanya diserap oleh jaringan tanaman. Di dalam jaringan tanaman, mereka disimpan atau masuk ke sistem metabolisme tanaman. Lokasi keduanya akan melakukan fungsinya untuk membunuh hama dan penyakit. Dan sisanya sama mengalami degradasi serta dikeluarkan dari sistem tanaman. Demikian halnya dengan pestisida yang diaplikasikan ke tanah. Misalnya, pestisida butiran yang ditaburkan atau dibenamkan ke tanah, serta herbisida tanah. Mereka akan mengalami proses yang kurang lebih sama. Pertanyaannya, bagaimana cara pestisida masuk ke jaringan daun? Banyak yang berpendapat pestisida masuk melalui mulut daun atau stomata. Namun, ada sebagian yang berpendapat bahwa stomata itu bukanlah jalur inti penyerapan pestisida, karena stomata itu membuka dan menutup untuk mengeluarkan gas dari daun. Lalu, bagaimana cara pestisida masuk ke jaringan daun? Banyak yang berpendapat bahwa penyerapan pestisida oleh daun adalah melalui proses difusi atau merembus melalui lapisan kulin dari epikutikula dan membran plasma menuju sel-sel epidermis daun. Kutikula adalah lapisan terluar dari daun dan terdapat di bagian atas maupun bawah daun. Kutikula terdiri dari 3 lapisan dengan komposisi kimia yang berbeda. Lapisan terluar adalah lapisan lilin yang bersifat lipofilik atau suka minyak, dan lapisan ini cenderung menolak air. Lapisan lilin merupakan pelindung utama daun yang berfungsi mencegah hilangnya air akibat penguapan dari tanaman. Lapisan kedua yaitu kutin dan bersifat hidrofilik atau lapisan ini suka air. Namun demikian, di dalam kutin ini juga tersebar partikel-partikel lilin, sehingga kutin pun bersifat lipofilik. Dari ketiganya, lapisan lilin adalah penghambat utama penyerapan pestisida melalui daun. Setelah diaplikasikan, mobilitas pestisida di jaringan tanaman atau daun selanjutnya dibagi menjadi beberapa kelompok dan subkelompok. Ada pestisida yang tidak diserap oleh jaringan daun atau disebut non-sistemik. Ada juga pestisida yang diserap jaringan daun. Ini terbagi dua. Ada yang diserap tetapi tidak ditranslokasikan, ada yang diserap tapi ditranslokasikan. Kemudian yang diserap tetapi tidak ditranslokasikan itu namanya semi sistemik. Ada dua istilah, ada translaminar, ada sistemik lokal. Kemudian yang ditranslokasikan atau disebut sistemik ini menjadi 3 bagian atau 3 istilah lah. Ada sistemik akropetal, ada sistemik basipetal, atau ada juga namanya true sistemik. Pestisida yang tidak diserap oleh jaringan tanaman, pestisida ini hanya menempel di luar jaringan daun dan disebut pestisida non-sistemik.
Terkadang pengguna menyebutnya sebagai pestisida kontak. Namun supaya tidak rancu, disarankan menyebutnya non-sistemik saja, sebab istilah racun kontak hanya digunakan untuk insektisida yang masuk ke tubuh serangga melalui kulit. Insektisida ini diantaranya ada golongan piretroid atau bensulta atau kadusapos, klopirpos, diaginon, lepenuron, malation, dan lain-lain. Kemudian ada juga pestisida yang diserap oleh jaringan tanaman. Ini dibagi menjadi istilah translaminar. Translaminar adalah pestisida yang mampu menembus hingga bagian bawah daun. Contohnya abamectin, acetamipirid, chlorantraniliprol, imidacloprid, dan lain-lain. Ada juga istilah pestisida sistemik lokal, yakni pestisida yang diserap oleh daun tetapi hanya di sekitar bagian daun saja. Seperti contohnya simoksanil dan dimetomop dan lain-lain.